Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham. NIM 240111335. Saya akan presentasikan project website yang telah saya buat. Pertama-tama, saya akan menjelaskan struktur website ini. Di bagian paling atas, saya membuat menu navigasi. Fungsi dari navigasi ini sangat penting, yaitu untuk memudahkan pengunjung berpindah antar halaman dari halaman satu ke halaman yang lain tanpa menulis ulang URL di sini. Oke. Jadi website ini memiliki 3 halaman utama, yaitu home, galeri, dan kontak, serta halaman tambahan service visualizer. Ini adalah tambahan. Jika diklik, maka akan menuju ke halaman yang lain. Halaman website yang lain maksud saya. Di halaman home ini atau halaman home berfungsi sebagai beranda utama yang menjadikan materi dan teori dasar mengenai tema saya. Saya mengangkat tema algoritma. Jadi di beranda ini atau halaman utama di home ini, fungsi dari halaman ini adalah sebagai beranda utama untuk menyajikan tema saya. Kebetulan tema saya algoritma. Jadi yang disajikan di sini adalah teori dasar mengenai algoritma, pencarian dan pengurutan algoritma, lengkap dengan penjelasan dan eksekusi waktu. Ada perbandingan waktu eksekusi. Yang kedua adalah halaman galeri. Fungsi dari halaman ini adalah untuk memberikan visualisasi atau menampilkan gambar-gambar dari algoritma itu sendiri. Ada merge sort, linear sort, binary sort, dan quick sort. Halaman ini berfungsi sebagai ilustrasi cara kerja bagaimana algoritma ini bekerja ya. Di dalam sini adalah sekumpul gambar. Yang ketiga adalah halaman kontak. Fungsi dari halaman ini adalah sebagai sarana komunikasi atau feedback dari pengunjung. Jika pengunjung memiliki pertanyaan atau masukan terkait tentang website atau materi dalam website ini, mereka bisa masukkan form ke sini. Tinggal masukkan form, alamat email, kirim pesan, dan kirim pesan. Oke. Sekarang untuk menu search visualizer atau menu tambahan. Di menu tambahan ini ketika diklik dia akan masuk ke alamat lain, website lain di luar dari website utama.
Ini berfungsi sebagai tambahan. Oke, sekarang mari kita bedah halaman home ini lebih dalam. Saya menerapkan beberapa elemen dasar HTML di halaman ini. Oke, kita sudah di dalam halaman home. Di dalamnya terdapat sebelum kita navigasi gitu. Navigasi ada title atau nama di atas ini, nama tab itu tab yang ada di website. Terus ring. Di sini saya menggunakan tambahan bahasa CSS untuk mempercantik tampilan. Jadi saya menautkan lembar sini ke CSS. Pertama ada di logo. Saya menautkan logo dengan halaman home atau saya namakan index di sini. Terus saya menggunakan unsur tertulis atau UL kepada home, galeri, dan kontak. Menggunakan atribut href yang ini. Nah, kemudian untuk yang search visualizer yang ini tadi, saya menautkan ke halaman yang di luar website ini sebagai visualisasi dari algoritma, dan masing-masing saya beri nama kelas. Yang ini saya beri nama ke simulasi, sedangkan yang ini saya menamakan kelasnya sebagai visualizer agar gampang dicari di CSS ini. Nah, contohnya untuk yang simulasi tadi, saya menambahkan garis pemisah. Yang ini garis pemisah dengan 3px dengan warna sebagai berikut, dan saya berikan jarak antar garis di sini. Kita lanjut untuk bagian utama. Bagian utama dari algoritma. Untuk judul saya kasih H1. Sebelumnya saya belum jelaskan ini. Untuk banner saya menambahkan satu ini sebagai banner. Masukkan IMG. Buat kelas gambar home. Buat kelas gambar home. Untuk banner atas sini. Untuk mempercantik tampilan agar website tidak terlihat kaku. Menggunakan tag IMG gambar. Nah, untuk bagian sini saya menggunakan tag H2, dan untuk sini saya menggunakan paragraf atau P. Kemudian untuk
bagian ini saya menggunakan order list atau list yang berangka ini. Tuh, yang berurutan. Untuk list yang berurutan, saya menggunakan order list dengan margin ke kiri 20 px, margin ke bawahnya 20 px agar berjarak ini antara dua ini. Kemudian saya menggunakan tag list atau list dengan margin bottom 8 px untuk memberi jarak antar angka 1 ke 2. Di sini saya juga menggunakan teks strong untuk mempertebal tulisan di huruf di kalimat awal seperti fitness, input di sini. Nah, untuk italic sini saya menggunakan tag lm atau M3. Selanjutnya untuk bagian sini algoritma fundamental, saya menggunakan tag H3. Untuk disini saya menggunakan UL atau unordered list atau list yang tidak berurutan. Di sini saya menautkan dengan link-link luar seperti link Wikipedia pada nama-nama algoritma. Jika diklik, dia akan masuk ke link yang sudah saya masukkan seperti ini. Oke. Setelah itu yang di sini saya masih pakai H3. Nah, untuk tabelnya untuk tabel saya menggunakan beberapa tag untuk tabel. Ada head, dengan pembungkus utamanya tr untuk membuat garis, dia sebagai header atau judul kolom yang ini. tr sebagai garis agak samar ya di bawah ya. Dan td untuk sebagai data-data di dalamnya. Ya, ini td, yang ini tr, yang ini th. Seperti yang bisa dilihat di sini. Kemudian di paling bawah saya menggunakan footer.
Di sini saya kasih kelas footer content agar gampang dihias ketika di CSS. Nah, ini udah footernya. Halaman galeri difokuskan untuk menyajikan visualisasi gambar dari algoritma yang ada di home ini. Untuk halaman HTML-nya, ini navigasi. Saya menggunakan tag img untuk galeri. Saya namakan kelasnya kelas card. Saya menggunakan div untuk sebagai kontainer, dan saya namakan kelas galeri kontainer, kemudian nama kelasnya card. Di sini saya memasukkan format web, ada format GIF seperti ini. Untuk di galeri ini saya tambahkan hover. Nah, jadi ketika mouse saya atau pointer mengenai gambar, maka gambar otomatis jadi kelihatan membesar karena hover. Seperti di sini, di sini, di sini. Nah, jadi saya membuat hover ini. Bukan cuma di gambar, saya juga membuat hover di home, galeri, kontak, warna hitam. Nah, ini yang perintahnya. Yang sini berwarna, yang sini warna hitam. Gambarnya saya agar gambarnya tidak sekadar memanjang ke bawah, saya menggunakan CSS sehingga tampilannya. Untuk gambar, saya menggunakan CSS agar tampilannya nggak sekadar turun ke bawah, agak kotak-kotak begini. Nah, saya menggunakan display flex. Nah, ini dua ini dikasih gap 20 px.
Jadi ada jarak di antara sini, antara satu nah, antar satu kelas dengan kelas yang lain, kelas yang ini, nah, dengan jarak 20 px, nomor yang sini, ini justify counter center agar lepas di tengah, jadi tidak kecacakan, baru lebih tertata. Oke, saya kira sudah. Sekarang kita akan beralih ke kontak. Jadi pada halaman kontak ini bisa kita lihat pada codingan HTML-nya. Jadi keseluruhan HTML dibungkus dalam form atau label form. Label form ini, tag form ini memuat 3 fungsi input utama. Yang pertama adalah nama, yang pertama adalah nama dengan tag label termasuk tulisan hint di dalam terus masuk ke input, agar pengguna bisa mengaktifkan nama lengkap mereka dengan bebas di dalam folder tag ini. Type text dengan atribut placeholder require dengan atribut record ini required, maka kolom input tidak bisa kosong. Jika kita langsung pesan, kita diminta untuk memasukkan seandainya kita dinamakan required, maka kita bisa mengirim. Kenapa kita perlu atribut required? Di sini menggunakan teks tria agar kita bisa menulis bebas semua ketika kita disini. Untuk mengirim satu,
Untuk alamat email menggunakan input tab email karena browser akan secara otomatis melakukan validasi untuk memastikan teks yang dimasukkan benar-benar format email. Jika kita nggak menggunakan format email, maka dianggap di error. Kita lihat this add element is missing. Kemudian untuk bagian pesan, saya menggunakan ini text area agar kotak lebih panjang dan lebih besar agar bisa menambahkan banyak garis, banyak baris. Ini yang terakhir, button kirim pesan. Oke, selanjutnya untuk menu navigasi. Untuk menu navigasi sudah seperti jelaskan tadi, saya menggunakan hover dan CSS agar tampilannya lebih cantik. Di sini saya menggunakan warna merah, sini saya menggunakan warna hitam. Saya memisahkan semua kode visualnya di dalam file style.css ini. Jadi teknik utama yang saya andalkan di sini adalah flex atau properti flexbox. Jadi flex ini membantu saya untuk merapikan menu navigasi yang di atas ini, serta menyusun gambar-gambar di galeri ini. Oke, saya rasa mohon maaf, seharusnya di sini H1. Oke, terus oke. Navigasi sudah hafal. Kita klik di sini. Oh iya. Untuk bagian navigasi saya
ketika saya klik navigasi di situ, dia otomatis membuka tab baru. Di sini saya menggunakan target blank untuk navigasi, agar ketika diklik dia langsung buka tab baru. Berbeda dengan yang ini ketika saya klik dia langsung di sini di tab yang sama tanpa membuka tab baru, karena ini tidak menggunakan target blank. Oke. Karena itu menggunakan target blank. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Salah hilap mohon maaf. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang jelas atau mungkin terbata-bata atau mungkin agak kaku, karena saya tidak terbiasa berbicara di depan kamera. Mohon pengertiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.